warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Bagaimana kabarnya hari ini, Mei? Alhamdulillah, Kak, baik. Kalau kita? Alhamdulillah baik juga. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget nih. Bagaimana kita mengekspresikan sebuah perasaan kita lewat kata-kata. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian, ciri, unsur, dan jenis puisi. Sebelum itu, apa sih puisi itu? Pernah tidak Mei merasa sedih atau merasa senang? Terus Mei tulis perasaan Mei itu di dalam buku harian. Tetapi kata-katanya itu dibuat agak puitis. Pernah tidak, Mei? Pernah, Kak. Oke, pernah ya. Nah, itulah cikal bakal adanya puisi. Jadi, pengertian puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan, pikiran, dan imajinasi seorang penyair. Penyair di sini bisa dikatakan sebagai seorang penulis dengan menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Nah, itulah pengertian dari puisi ya, Mei. Bedanya sama cerita pendek apa, Kak? Oke, jadi bedanya sama cerita pendek itu kalau puisi dia lebih singkat dan padat maknanya. Sedangkan kalau cerita pendek itu ia memang pendek, namun dia lebih lebih banyak ya daripada puisi, karena puisi ini lebih singkat lagi daripada cerita pendek dan penuh maknanya. Jadi itu ya perbedaannya dari cerita pendek. Ya, Mei? Iya, Kak. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menggunakan bahasa yang indah atau puitis. Kemudian yang kedua, mengandung makna yang mendalam dan bersifat imajinatif. Kemudian yang ketiga, menggunakan majas atau gaya bahasa. Kemudian yang keempat, memiliki rima dan irama. Nah, selanjutnya kita beralih ke unsur intrinsik sebuah puisi. Terbagi lagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tema. Tema di sini sebuah ide pokok dari adanya sebuah puisi. Sebelum kita membuat puisi, kita alangkah baiknya memikirkan apa sih tema yang tepat untuk puisi yang akan saya buat begitu. Kemudian yang kedua, rasa. Nah, di sini perasaan seorang penyair atau seorang penulis itu terhadap pembaca, dia harus memikirkan perasaan yang dia tulis dalam puisi itu terhadap pembaca yang akan membaca karyanya atau karya tulis puisinya begitu. Kemudian yang ketiga ada nada. Nada di sini sebuah sikap penyair terhadap pembaca yang dimana dia membuat nada dalam puisi tersebut kayak ada sebuah puisi yang sedih. Nah, dia membuat nadanya itu kayak lebih mendalam dan kita bisa merasakan nadanya bahwasanya si penulis ini atau si penyair ini kayak nadanya ini kayak sedih sekali di dalam puisi tersebut. Nah, itu juga bisa membuat si pembaca tersebut si pembaca di sini ingin merasakan nada dari puisi tersebut. Kemudian yang keempat ada amanat. Amanat di sini, amanat itu bisa dikatakan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh si penyair dalam sebuah puisi yang dia buat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke di sini unsur fisiknya ya. Salah pengetikan. Maaf. Jadi kemudian kita beralih ke unsur fisik adanya puisi. Terbagi menjadi 5. Yang pertama itu diksi, di mana kita harus memilih kata-kata sehingga puisi yang kita buat itu menjadi lebih puitis atau lebih memiliki makna yang mendalam. Kemudian imaji atau imajinasi di dalam
sebuah puisi atau gambaran di dalam puisi tersebut. Kita bisa membuat imajinasinya seperti apa di dalam puisi tersebut yang berkaitan dengan tema yang kita buat. Kemudian yang ketiga adanya majas. Majas di sini itu gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut. Kemudian yang keempat ada rima atau persamaan bunyi, bagaimana dia menyamakan bunyi dari puisi atau baris pertama ke baris kedua begitu loh. Nah, kemudian yang kelima ada tipografi atau bentuk penulisan sebuah puisi. Apakah dia berbentuk penulisan puisi yang unik ataupun berbentuk tulisan lainnya begitu ya. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama puisi lama. Puisi lama di sini berupa pantun, syair, gurindam. Puisi lama di sini terikat pada aturan ya. Aturan ada penulisan puisi. Kemudian puisi baru. Puisi baru ini di sini lebih bebas. Maksudnya ia masih memang terikat di sebuah aturan, namun dia lebih bebas, tidak terlalu terikat begitu. Kemudian yang ketiga puisi kontemporer. Dia di sini sangat-sangat tidak terikat oleh aturan. Biasanya jenis puisi kontemporer di sini unik-unik ya, karena kan bebas sesuai dengan pemikiran si penulis atau si penyair. Kemudian kita beralih, contoh puisi. Contoh puisi yang kita buat yang awalnya amburadul ataupun tanpa perasaan, kemudian kita bisa memperbaiki puisi tersebut menjadi lebih terasa, lebih imajinatif, begitu. Adapun contoh puisi di sini kita yaitu senja datang perlahan, membawa rindu yang tertahan. Di antara cahaya redup, aku menunggu dalam diam. Kita bisa membuat puisi awal ini menjadi lebih berasa lagi, lebih dinikmati oleh pendengar lagi. Jadi kita bisa perbaiki ya, menjadi senja merayap perlahan di ujung langit. Kita ganti kata datang itu merayap perlahan di langit, di ujung langit, membawa rindu yang diam-diam menjerit. Di balik cahaya redup yang kian tenggelam, aku menunggu tenggelam dalam diam. Setelah kita perbaiki puisinya, itu lebih terasa ya makna yang disampaikan dalam puisi tersebut, dan kita bisa berimajinasi lebih tinggi lagi seperti ini. Senja merayap perlahan di ujung langit. Nah, itu kan kita bisa berimajinasi lebih tinggi lagi. Nah, adapun penjelasan dari perbaikan puisi sebelumnya. Yang pertama itu diksinya itu diperbaiki. Katanya itu lebih hidup, seperti kata datang diganti menjadi merayap. Nah, kemudian imajinasinya lebih ditambah lagi. Ujung langit kian tenggelam. Frasa ujung langit dan frasa kian tenggelam itu imajinasinya ditambah supaya kita bisa lebih merasakan atau lebih berimajinasi lagi. Kemudian rasanya itu diperkuat, lebih emosional lagi. Seperti rindu menjerit. Nah, bagaimana rindu itu bisa menjeritkan? Nah, itulah rasanya itu diperkuat. Kemudian rimanya diperjelas lagi. Seperti langit menjerit. Seperti ini kan Ini disebut rima. Langit mati T, kemudian menjerit mati T juga. Nah, itu diperjelas lagi, langit TT kan. Kemudian tenggelam diam. Nah, ini kian tenggelam mati M, kemudian dalam diam mati M juga. Rimanya itu diperjelas lagi. Nah, selanjutnya
kita beralih ke pertanyaan. Apakah setelah kita membahas dari pengertian, ciri, unsur, dan jenis-jenis puisi, apakah Mei memiliki pertanyaan untuk materi kita pada hari ini? Mei? Ada, Kak. Oke, silahkan. Dipersilahkan ya. Kak, kalau kita menulis puisi tapi tidak memakai rima atau bunyi, akhirnya tidak sama, misalnya tidak sajak, apakah tulisan itu masih bisa disebut puisi atau itu cuma curhatan biasa? Oke, bagus sekali ya pertanyaan Mei. Jadi, itu tetap disebut sebagai puisi. Namanya itu puisi bebas atau puisi baru. Bedanya dengan curhatan biasa adalah pada diksinya atau pilihan kata. Kalau curhatan biasa itu bahasanya seperti kita sedang mengobrol dengan teman. Tapi kalau puisi, kata-katanya itu lebih disaring lagi supaya lebih punya nyawa dan imajinasi. Jadi, selama kata-kata itu punya makna yang mendalam dan estetik, itu tetaplah disebut puisi. Begitu ya, Mei? Mei? Iya, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak. Oke, baik. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai puisi. Jadi, bagaimana Mei setelah kita membahas mengenai puisi? Ternyata puisi tidak sekaku yang kita bayangkan, kan? Mei? Iya, Kak. Betul sekali. Nah, iya betul sekali. Puisi itu justru tempat kita bisa jadi diri sendiri lewat bahasa yang indah. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Di sini kita kan membacakan kesimpulan dari pembahasan mulai dari pembahasan pertama sampai akhir, yaitu puisi adalah karya sastra yang indah dan penuh makna. Perbaikan puisi juga dapat dilakukan dengan memperindah kata-katanya, memperkuat imajinasinya, dan memperdalam perasaan agar lebih menyentuh si pembaca atau si pendengar. Nah, itulah tadi kesimpulan dari sebuah puisi. Apabila ada kesalahan kata atau baik itu disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk hari ini dan waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mei, selamat siang, selamat menikmati hari-hari berikutnya. Dan selamat siang. Ya, juga, Kak. Oke, Mei bisa keluar ya. Silahkan.